Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bahasa Carita TV episode 29. Seperti biasa, kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh politik di tahun politik 2024. Untuk kali ini saya kehadiran calon legislatif DPRD Dapil Bogor Utara bersama dengan Teh Zakia. Teh Zakia merupakan sosok muda yang religius, seorang ustazah, juga politikus dari Partai Amanat Nasional. Sebelumnya kita akan bincang-bincang dengan Teh Zakia. Teh Zakia, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Jadi inilah Teh Zakia yang mungkin masyarakat umumnya di Kota Bogor yang udah kenal ataupun belum kenal. Inilah sosok beliau yang tentu merupakan masa depan di 5 tahun yang akan datang, wakil rakyat di Kecamatan Bogor Utara, umumnya di Kota Bogor. Saya mau nanya nih Teh Zakia. Ya, Kak. Teh Zakia ini kan selain profesinya itu kan ustazah, sering menghadiri majelis taklim dan juga memberikan tausiah, kolbu, kajian kolbu. Selain juga politisi ini kan menarik Teh. Nah, Teteh berangkat dari ustazah sehingga sekarang ke dunia politik. Itu bisa diceritakan, Teh? Jadi kalau basic dari seorang ustazahnya, karena memang saya alumni pondok pesantren. Ya. Orang tua saya, adik-adik saya, kami sekeluarga memang dididik ala pesantren dari kecil. Keluarnya saya dari pondok pesantren, saya pun mengemban pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun yang memang universitas Islam gitu. Jadi peran saya dari mulai pondok pesantren sampai hari ini pun tidak lepas, karena memang basic keagamaan keluarga saya, orang tua saya tanamkan, orang tua saya tanamkan kepada saya itu alhamdulillah kuat. Jadi pesan ayah saya, mau berkiprah di dunia manapun, mau berprofesi sebagai apapun, bahwa ilmu itu tetap harus diamalkan. Jadi kalau ustazah ini saya hanya mengamalkan ilmu yang sudah saya dapat dari orang tua, dari pesantren, dari kampus. Nah, kalau untuk berpolitik, saya itu mengikuti coba-coba untuk masuk ke partai. Itu awalnya diajak sama senior saya yang beliau juga dosen di kampus tersebut, yang kebetulan saat itu beliau menjadi ketua DPD PAN Kota Bogor. Nah, saya ikut-ikutan aja gitu. Jadi hanya ingin tahu apa sih kegiatan-kegiatan di partai ini gitu. Saat itu saya masih usia sangat remaja lah ya gitu, jadi baru kuliah kelas 1. Jadi yang saya pikirkan, berpolitik, berpartai itu saya bisa sering ketemu pejabat. Jadi baru hanya sebatas itu, oh saya mahasiswa S1 tapi saya berikut partai terus bisa ketemu sama pejabat. Jadi tim hore, pilkada, terus pileg, Sehingga jadi pengurus. sehingga menjadi pengurus. Nah, makin lama gitu saya mengikuti proses kawan-kawan senior saya yang berpolitik, akhirnya saya tertarik, tapi tidak menjadi niatan yang kuat gitu. Jadi bahkan ketertarikan, wah kalau seru ya kalau suatu hari saya nyalek gitu, tapi saat itu tidak yang wah kayaknya saya harus nyalek suatu hari, itu tidak ada. Itu dorongan dari beberapa rekan di organisasi kepartaian atau memang dorongan untuk maju pada caleg itu sendiri? Apa memang ada niatan dari awal mencoba pengen jadi caleg gitu? Berarti kan sudah 2 periode saya di partai ya, sudah 2 periode. Selama 2 periode tersebut juga saya sering ditawarkan, diajak untuk mengisi legislatif, keterwakilan perempuan. Namun saat itu saya berpikir, kalau saya ditaruh sebagai caleg hanya untuk mengisi kuota, saya tidak mau sebenarnya, karena saya punya prinsip itu, be the best or never. Jadi kalau misalkan mau maju, jadi yang terbaik, kalau nggak usah sama sekali gitu. Jadi selama 2 periode saya selalu diajak, tidak mau, bahkan kemarin waktu 2019 saya benar-benar dibujuk untuk mengisi kuota lagi. Bahasanya karena mengisi kuota, oh tidak gitu, saya tidak tertarik. Tapi kemarin di periode ketiga ini, alhamdulillah
ternyata dari masyarakat sendiri, dari masyarakat, keluarga banyak yang mendukung, mendorong ya. banyak yang mendorong supaya teh udah deh jadi wakil kami di DPRD gitu. Karena banyak warga juga yang kadang minta bantuan untuk masuk sekolah, nggak kebagian zona gitu kan ya, terus sulitnya masuk rumah sakit gitu, terus pengurusan BPJS, pengurusan KTP gitu. Itu banyak yang datang ke sini minta tolong gitu. Dan saya pun minta tolong kepada kawan-kawan saya sudah ada di anggota dewan gitu. Untuk menjembatani. Betul, jadi saya lewat mereka lagi dan mereka bantu, alhamdulillah mereka langsung respon cepat membantu. Di situ langsung saya berpikir, wah enak ya punya jabatan bisa menolong orang lebih banyak lagi gitu. Artinya menjadi satu kebanggaan. Betul gitu. Jadi saya berpikir, kalau misalkan saya jadi anggota dewan, artinya makin banyak orang yang bisa saya tolong, makin banyak orang yang bisa saya bantu gitu dengan jabatan saya ini. Gitu. Akhirnya saya izin sama suami, sama ibu, dan beliau ternyata sangat mendukung, dan sebenarnya mereka itu mengharapkan gitu. Jadi bahasanya ini orang berpartai ujungnya mau kemana gitu. Karena dan kan, memang punya kualitas potensi ya. Insya Allah gitu. Mereka berharapnya bahwa ayo deh maju wakilkan kami dari warga Kedung Halang gitu, bahwa teteh ini insya Allah punya potensi dan kita semua mendukung, warga masyarakat juga percaya, ayo maju gitu. Jadi berkat dorongan itu akhirnya saya saya maju seperti itu. Caleg. Berarti selain teteh aktif di kepengurusan partai selama 3 periode dan sekarang jadi caleg, teteh juga kan memang sebelumnya pasti di kesosial kemasyarakatan juga aktif ya. Berangkat dari itulah mungkin teteh banyak dorongan-dorongan yang memang tadi teteh bilang bahwa sebelum-sebelumnya juga suka membantu masyarakat melalui jalur-jalur rekan-rekan yang sudah ada di dewan. Sehingga itu menjadi motivasi teteh untuk maju di caleg di luar daripada dukungan-dukungan keluarga ya. Nah, setelah jadi caleg teh, apa yang sekarang teteh rasakan? Yang saya rasakan ternyata banyak banget orang yang harus dibantu. Banyak yang harus dibantu dan saya semakin yakin bahwa saya harus jadi. Karena setiap saya turun ke daerah, ke titik-titik yang diajak itu sama relawan-relawan saya, ternyata yang pertama Bogor Utara itu sangat luas. Kalau bukan wasilahnya karena nyalek, saya tidak akan mengunjungi daerah-daerah tersebut. Dan ternyata banyak banget warga yang memang butuh perhatian khusus dari pemerintah. Banyak titik-titik yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Karena saya pakai sistemnya door to door, benar-benar turun ke masyarakat. Iya, saya turun ke masyarakat. Satu hari biasanya saya maksimal 5 titik. Karena keterbatasan saya sebagai seorang ibu ya, jadi kadang kalau lagi semangatnya ditelepon anak udah rewel nih di rumah, udah nggak bisa ditangani sama orang tua saya, pasti saya wajib pulang gitu, karena kan tetap anak-anak itu utama prioritas. Nah, setiap saya turun ternyata mereka juga banyak menaruh harapan sama saya gitu. Terutama ibu-ibu ya, karena segmentasi saya kan ibu majelis taklim gitu, ibu rumah tangga yang mereka pengen ada perwakilan perempuan yang paham agama, kata mereka gitu, supaya hak-hak mereka gitu, suara-suara mereka didengar seperti itu. Itu semakin menguatkan saya. Bismillah, ayo kita berjuang sama-sama supaya Allah takdirkan kasih haknya saya untuk duduk di anggota DPRD Kota Bogor. Nah, apa sih yang menjadi prioritas ibu-ibu? Aspirasi apa yang pernah teteh dengar dari mereka? Ya. Kebanyakan ini ibu-ibu Majelis Taklim juga mereka kan memiliki usaha. Jadi salah satunya mereka pengen ada pembinaan dan pemberian modal untuk UMKM. Lalu mereka juga ingin ada perawatan untuk majelis taklimnya, karena selama ini juga majelis taklim saya tempatnya ini kurang dapat perhatian dari pemerintah. Lalu bantuan untuk guru ngaji, nah ini juga masih sangat minim. Bantuan banyak banget di Bogor Utara. Di Bogor Utara ini kan banyak banget majelis taklim. Nah, intensif untuk guru ngaji.
Adapun harapan-harapan dari ibu-ibu ini adalah mereka ingin adanya wadah untuk anak-anak yang benar-benar untuk mengkaji agama dengan sungguh-sungguh, karena kalau di tempat saya alhamdulillah saya sudah membina 176 santri itu yang memang mereka setiap pagi dan sore itu mereka menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu agama, karena saya ingin basic anak-anak masyarakat Bogor Utara itu kita jejelin dulu istilahnya dengan Al-Quran, karena dengan zaman sekarang, pergaulan sekarang sudah Masya Allah memprihatinkan ya. aduh sangat memperhatikan, Iya. belum lagi tawuran-tawuran LGBT gitu kan, penyimpangan seksual. Terus zaman sekarang anak sekolah aja sudah mendapati kasus kekerasan seksual gitu sama pacarnya sendiri, narkoba ya. Alhamdulillah ya. Makanya saya dari hal yang terdekat dulu, dari yang terkecil itu saya membangun yayasan beserta suami untuk membina anak-anak gitu, untuk membina anak-anak di wilayah kami untuk basic agamanya dulu gitu. Karena saya selalu bilang sama anak-anak, mau besarnya jadi apapun mereka, entah nanti Allah takdirkan jadi pengusaha, jadi pejabat, bahkan jadi tukang sapu sekalipun, basic agamanya kuat. Jadi kalau sudah basic agamanya kuat, insya Allah tidak akan keluar jalur. Berarti Teteh sekarang udah ada berapa santri tadi? 176. Dan memang itu si yayasan udah ada? Yayasan sudah ada. Dan itu santri itu tersebar di Kedung Halang. hanya di Kedung Halang? Ya, sementara baru di Kedung Halang saja, karena kan tempatnya masih seadanya. Iya. Dan itu masih pulang pergi santrinya. Gitu. Jadi kalau cita-cita saya ke depannya pengennya bangun pondok pesantren di sini. Dan santri-santri saya ini insya Allah mereka tidak komersil. Saya tidak membuat yayasan komersil. Jadi kalau mereka ada rezeki, infak seikhlasnya. Kalau ya tidak bayar infak juga tidak apa-apa. Jadi dari 176 santri ini tidak semua berinfak. Karena memang saya niat dari awal sama suami membangun yayasan ini itu adalah dari zakat perusahaan kami. Gitu. Jadi kami membuat sendiri untuk lingkungan kami. Gitu. Jadi jangan yang jauh dulu gitu, mending yang dekat dulu. Ya, kita bina dulu yang dekat. Nah selain itu Teh kan pasti banyak aspirasi di masyarakat, tentu kan apalagi sekarang mendekati ya, kurang lebih sekitar 60 hari lagi ya. Masa pencoblosan pemilu itu kan di 14 Februari. Nah berarti aspirasi itu banyak dong Teh yang Teteh terima, bukan hanya dari Ibu Majelis Taklim misalnya. Banyak. Betul. Nah itu yang Teteh terima dari dan mendengar aspirasi apa lagi Teh yang mereka harapkan dari Teteh? Kalau dari anak muda ya, dari anak muda sama bapak-bapak ya pastinya lapangan pekerjaan ya. Oh itu ya. Mereka mengeluhkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan gitu, bahkan sekalipun mereka ngojek juga katanya ojekan sepi. Terus ada lagi yang kalau mau masuk kerja di Kota Bogor ini ternyata masih banyak yang ada pungli gitu. Jadi kalau mau masuk kerja harus bayar dulu nih, bayar DP gitu. Istilahnya mereka ini kan kerja mau cari uang, kok malah dimintain uang dulu gitu. Masih ada oknum-oknum. Bahkan kan sekarang juga Teh mereka kalau misalkan memang ada peluang pekerjaan juga kan melalui yayasan atau PT, kadang-kadang dipotong sekian persen kan. Nah itu solusinya yang Teteh berikan kepada mereka untuk pekerjaan apa? Kalau saya kan basic saya juga seorang pengusaha ya. Jadi kemarin saya dengan suami sepakat kalau misalkan saya jadi tidak perlu menunggu dari luar. Jadi saya dan suami yang akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk warga Bogor Utara. Salah satunya contohnya kita ngambil beberapa sayuran dari petani, terus kita jual ke pasar. Kita berdayakan pemuda-pemuda yang ada. Nah, artinya memang pekerjaan itu juga menjadi salah satu krusial ya, masalah yang memang terus kalau misalkan untuk kan rata-rata memang permasalahan di Kota Bogor ini semua ya mayoritas mengatakan bahwa pendidikan termasuk kesehatan pun masih minim. Itu keluhan yang memang Teteh dapatkan di masyarakat khususnya di Bogor Utara.
kesehatan yang mereka dambakan seperti apa? Mereka itu kalau untuk kesehatan dipermudah aja kalau ke rumah sakit. Mereka cuma minta itu. Karena selama proses ini administrasi betul ya. proses administrasinya. Jadi mereka itu kesulitan karena BPJS, kadang ada BPJS yang enggak. Terus untuk memindahkan dari BPJS yang berbayar dengan akhirnya tidak berbayar juga prosesnya lumayan agak sulit gitu. Mereka hanya minta itu aja sih, mereka cuma hanya minta bahwa kalau mereka masuk ke rumah sakit mau berobat tolong dipermudah administrasinya, gitu aja. Oh, berarti memang proses administrasi Ya. tadi itu. Selain proses administrasi, apakah memang paham ya jika memang ada puskesmas pembantu yang bisa tidak melulu harus ke rumah sakit untuk dirawat, Betul, misalkan ada di betul. wilayah-wilayah yang ya di kecamatan yang memang puskesmas untuk rawat inap juga, meskipun mengalami penyakit yang tidak begitu berat lah gitu, bisa dirawat. Itu ada program itu. Untuk dari PAN sendiri ada program, kalau dari kawan saya yang nyalek di DPRD provinsi, jadi jika PAN menang itu akan ada puskesmas per satu kelurahan. Dan memang itu ada rawat inap. Ya, rawat inap. Jadi mempermudah masyarakat agar tidak harus melulu ke rumah sakit yang besar gitu. Jadi kita siapkan puskesmas satu kelurahan satu puskesmas. Kita flashback sedikit ke belakang ya. Dari pengurus partai sehingga sekarang jadi caleg, berarti Teteh juga pengusaha juga ya? Saya Nah, pengusaha. sekarang aktif di mana? Saya alhamdulillah pegang 7 perusahaan. Bergerak di bidang MICE. MICE itu singkatan dari meeting, insentif, expansion, sama exhibition. Jadi saya bermitra dengan DPR RI, Komisi 10 khususnya, dan beberapa kementerian di Kementerian Republik Indonesia. Kalau di organisasi sendiri aktif di Kadin misalnya? Ya, kalau untuk Atau Kadin saya di HIPMI Oh, Kota HIPMI Bogor. ya? Ya, saya HIPMI Kota Bogor. Kalau Kadin saya ngambil Kadin Kabupaten Bogor. Oh, Ya. kalau HIPMI-nya di Kota HIPMI Bogor. Kota Bogor. Teh, kalau misalkan di Wakil Rakyat sebagai anggota DPRD ini kan penyambung lidah masyarakat ya, dimana ketika nanti Teteh duduk sebagai Wakil Rakyat, apa yang menjadi sasaran bidang yang Teteh inginkan atau diharapkan? Kalau saya Komisinya ya? komisinya ya, kalau di Allah kasih kesempatan saya pengennya di bidang pendidikan. Itu karena saya memang sangat memperhatikan pendidikan masyarakat kita khususnya di Bogor Utara, karena memang basic saya juga kan selain pengusaha, saya juga ngajar gitu, ngajar santri. Saya pengen anak-anak di Bogor Utara ini khususnya mereka layak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Jadi saya tidak mau lagi nanti tahun-tahun ke depan mendengar orang itu minta kerjaan ke saya, nggak apa-apa deh Teh jadi OB juga, nggak apa-apa deh Teh jadi cleaning service. Bukan mengecilkan ya, tapi saya ingin ada perubahan yang besar gitu di Bogor Utara. Saya pengen ketika ketemu sama orang-orang itu, mereka kalau misalkan memang tidak mendapatkan kesempatan bekerja di sini gitu, terus masih kesulitan mencari pekerjaan, minimal status mereka itu sarjana. Teh, saya sarjana, saya sarjana pendidikan. Saya minta lowongan pekerjaan. Jadi Disesuaikan dengan jurusannya ya. Saya lulusan IT. Saya pengennya dengarnya seperti itu. Ya, itu berarti pendidikan menjadi utama juga. Pendidikan sangat utama. Sekarang kan udah memasuki tahapan kampanye dan memang tinggal menghitung hari lah, kurang lebih 60 hari ya masa pencoblosan di tanggal 14 Februari. Nah, sekarang yang sudah Teteh lakukan tentu sosialisasi. Sosialisasi di berapa kelurahan di Bogor Utara ini? 8 kelurahan. 8 kelurahan ya. Jadi Teteh sudah melakukan sosialisasi sesuai tahapan KPU ya. Apa aja Teteh yang sudah dilakukan? Yang pastinya turun ke wilayah, karena saya ingin benar-benar bertemu dengan warga, langsung mendengar
aspirasi dari mereka, silaturahim, menjalin kembali silaturahim yang sudah lama terputus ya, karena sebenarnya di Bogor Utara ini masih banyak keluarga besar saya dan pihak ibu. Saya salah satu lama di Kedung Halang di Tunai, jadi saya tinggal apa sih bahasa Sundanya mah ngaruyur gitu ya, datang ke murid-muridnya Abi, jadi yang sekarang pada punya pondok pesantren, yang udah punya madrasah, terus keluarga-keluarga besar dari pihak ibu gitu. Kita tinggal menjalin lagi silaturahmi gitu. Karena saya itu pengen kahutangan gitu. Jadi kalau misalkan saya jadi, saya berhutang budi kepada orang-orang yang memilih saya, dan saya memiliki kewajiban untuk turun kembali ke wilayah tersebut untuk benar-benar memperjuangkan hak-haknya suara-suara dari masyarakat Bogor Utara. Berarti kan memang bicara amanah ya, Teh? Ya. Bicara amanah tadi kan memang tidak gampang ya. Betul. Dan itu memang warga harapkan di mana banyak calon legislatif yang memang tidak menepati janji-janji politiknya. Ya. Bahkan mereka ketika jadi pun ya tidak kita pungkiri bahwa mereka selalu ya tidak kembali lagi setelah dipilih, mereka lupa dan sebagainya lah gitu kan. Itu kan menjadi salah satu problem di masyarakat yang sehingga mereka kurang percaya terhadap wakil rakyat saat ini. Setelah melakukan sosialisasi tadi, dengan hitungan hari ini optimis. Insya Allah saya optimis, sangat optimis, karena pertama saya selalu yakinkan ke tim, ke relawan, ke masyarakat bahwa perempuan itu janjinya bisa lebih dipegang. Nah, benar. Benar nggak, kan? Dibanding laki-laki, benar. Betul. Nah, jadi saya selalu bilang gitu, ibu-ibu, perempuan itu janjinya bisa lebih dipegang. Gitu. Dan niat saya kan dari awal ingin bermanfaat, ingin lebih bermanfaat untuk orang lain lebih luas. Gitu. Targetnya berapa? Saya target 5.000 suara. Sampai saat ini data real yang kita udah pegang nih, kalau misalkan hari ini dilakukan pemilihan nih, udah berapa? Karena saya by name by address, alhamdulillah sudah lebih dari 5.000. Sudah lebih dari 5.000. Semoga biasa. tidak oyag ya. Mudah-mudahan dalam Amin. waktu masih lumayan cukup ya, bisa melebihi 5.000 ya. Karena kan memang kita tahu sendiri ketika secara teknis di TPS kan ya, banyak-banyak ibu-ibu yang apalagi yang sudah tua ya, itu butuh benar-benar sosialisasinya itu harus benar-benar. Nah, ada nggak Teh harapan Teteh untuk masyarakat Kota Bogor dan mengajak masyarakat khususnya di Bogor Utara ya untuk 14 Februari nanti, silakan Teh langsung ke kamera ya Teh. Jadi kalau memilih caleg itu seperti memilih jodoh. Nah, harus dilihat babat bebet bobotnya. Nah, benar. Jadi jangan asal pilih ya kan ya. Setuju, benar. Apalagi hanya melihat dari isi amplop. Benar. Karena untuk keberlangsungan dan kebahagiaan yang lebih bahagia untuk masyarakat Bogor Utara, ayo saya ajak untuk pilih nomor 2 dari Partai Amanat Nasional. Insya Allah saya akan amanah dan ingin bermanfaat untuk warga Bogor Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansub wa ila rabbika farghab. Jadi jika sudah melakukan ibadah, jika sudah melakukan satu ibadah yang lain, maka susullah, lanjutkanlah dengan ibadah yang lain. Saya Zakia, putri asli Kedung Halang, mewakili Bogor Utara. Jadi mohon doa, dukungan, dan keridoannya. Semoga Allah mentakdirkan saya untuk mewakili ibu-ibu, bapak-bapak semua sebagai anggota DPRD Kota Bogor, Dapil Bogor Utara. Jangan asal pilih hanya melihat dari isi amplopnya, karena suara ibu akan dipertaruhkan untuk 5 tahun ke depan. Jadi pilihlah caleg yang benar-benar sreg di hati, yang ibu-ibu sudah pernah berjumpa dengan beliau, minimal ibu-ibu kenal dari sosmednya. Jadi cari tahu bahwa orang tersebut memiliki manfaat untuk orang lain. Jadi jangan asal coblos ya Kang ya. Jangan lupa pilih
Teh Zakiah nomor 2 dari Partai Amanat Nasional. Oke, baik Teh Zakiah. Selesai sudah perbincangan saya dengan Teh Zakiah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan, menjadi ibadah karena Allah Ta'ala juga menjadi kemaslahatan untuk masyarakat di Kecamatan Bogor Utara, umumnya di Kota Bogor. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang tentu pasti berbeda dan menarik. Insya Allah ketemu lagi di episode 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun teh. Amin.